Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kalian semua. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita hari ini pada kegiatan hari kedua, Ibu akan perkenalkan diri. Nama Lorida Susak. Ibu mengajar mata pelajaran matematika. Dan untuk tahun pelajaran kali ini, Ibu akan mengajar di kelas 7. Nah, baiklah, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang cara belajar yang efektif. Pertama-tama, kita mulai dengan apa itu belajar. Ya. Belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan, perubahan sikap, dan keterampilan hidup. Kegiatan belajar itu antara lain membaca buku dan menyimpan informasi tersebut di dalam otak kita. Selain itu juga mengamati dan meniru pekerjaan orang lain juga adalah kegiatan belajar. Nah, anak-anak, belajar juga bisa diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi terampil. Nah, agar belajar menjadi efektif, maka ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, yaitu 1. Tumbuhkan motivasi untuk belajar. Nah, apa itu motivasi? Motivasi adalah kehendak yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar dapat tumbuh karena pengaruh orang lain atau pengaruh lingkungan, atau juga karena kesadaran dari diri sendiri. Nah, anak-anak, jika seorang siswa sudah memiliki motivasi dalam dirinya untuk belajar, maka akan sangatlah mudah melakukan kegiatan belajar dengan baik. Seberapa besar motivasi siswa untuk belajar tergantung jenis motivasinya. Jika siswa tersebut termotivasi karena ingin mendapatkan nilai, maka ia akan belajar jika ada penilaian saja. Misalnya ada ulangan atau ada tugas dari Bapak Ibu guru. Akan sangat berbeda dengan siswa yang mau belajar karena mencari ilmu.
maka ia akan senantiasa belajar walaupun tidak ada ulangan atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, buatlah jadwal belajar yang rutin dan teratur. Setelah seorang siswa sudah memiliki motivasi belajar, maka sebaiknya siswa tersebut membuat jadwal belajar yang rutin dan teratur, terlebih jadwal belajar di luar jam sekolah atau jadwal belajar di rumah. Nah, anak-anak, jadwal belajar yang sudah dibuat itu harus dipatuhi atau disiplin dalam menjalankannya. Kenapa? Karena belajar sedikit-sedikit tetapi sering jauh lebih efektif dari belajar banyak tetapi jarang. Yang ketiga, siapkan fasilitas belajar. Nah, fasilitas belajar itu apa-apa saja? Misalnya buku catatan, buku cetak, alat tulis menulis, dan juga alat bantu lainnya. Tetapi perlu diingat ya, selain fasilitas-fasilitas tersebut ya, harus disiapkan tempat dan situasi yang nyaman untuk belajar. Yang keempat, jaga stamina baik fisik maupun psikis agar kondisi kalian tetap prima. Caranya, makan minum yang teratur, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan yang paling penting adalah berdoa. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan memberikan beberapa tips agar cara belajar yang kalian lakukan menjadi efektif. Yang pertama, siapkan pelajaran dengan baik. Maksudnya, membaca materi pelajaran untuk esok harinya dan juga persiapkan perlengkapan belajar. Dan juga jangan lupa PR atau tugas jika ada harus dipersiapkan. Yang kedua, menyimak penjelasan guru dengan baik dan penuh konsentrasi. Artinya, jika dalam mendengarkan penjelasan guru di kelas, maka haruslah kalian simak dengan baik dan penuh konsentrasi. Nah, anak-anak, karena kita berada pada pandemi, situasi pandemi COVID, tentunya kita belum bisa mengadakan pembelajaran offline atau tatap muka.
kita akan belajar melalui kelas online. Nah, pada proses belajar mengajar di kelas online itu, guru-guru akan memberikan penjelasan, maka ya kalian harus simak dengan baik dan harus penuh dengan konsentrasi agar kalian dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting. Artinya, catatlah setiap hal penting pada saat mendengarkan penjelasan guru di kelas, ya. Jadi kelas kita di sini nanti adalah kelas online, dan juga catatlah hal-hal penting pada saat kalian belajar di rumah. Nah, anak-anak harus membuat catatan penting sehingga lebih memudahkan kalian untuk mengulangi kembali materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Yang keempat, aktif dalam belajar. Artinya, aktif bertanya kepada guru atau temanmu tentang penjelasan guru ataukah materi yang belum dipahami pada saat proses belajar mengajar. Atau ketika anak-anak belajar di rumah, jika tidak memahami materi pelajaran tersebut, silakan anak-anak boleh bertanya kepada saudara-saudara yang ada di rumah atau juga bertanya kepada bapak, mama, atau orang tua di rumah. Yang kelima, rajin mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Ya, ini perlu diperhatikan ya, karena selain untuk mendapatkan nilai, mengerjakan tugas ini juga merupakan hal yang sangat baik untuk kalian lakukan, karena ini sama juga dengan kalian belajar atau mengulang kembali pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, anak-anak, ya, demikianlah materi kita hari ini tentang cara belajar efektif. Semoga bermanfaat bagi kalian selama belajar atau menempuh pendidikan di SMP Negeri 8 Kupang. Oke, anak-anak, selamat pagi, sampai jumpa pada kegiatan belajar mengajar berikutnya. Terima kasih.